Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildayanti, NIM 19 16. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pembelajaran matematika menurut Polya, yang terdiri dari 3 subpokok materi, yaitu materi pertama sekilas tentang kehidupan George Polya, materi kedua yaitu pemecahan masalah menurut Polya, materi yang ketiga yaitu penerapan teori Polya dalam pembelajaran matematika. Materi pertama yaitu sekilas tentang kehidupan George Polya. Pasangan suami istri berdarah Yahudi Jacob Polya dan Anna Deutsch menikah dan lahirlah George Polya sebagai anak keempat dari 5 bersaudara. Sejak kecil ia diarahkan untuk mempelajari bahasa karena ibunya ingin agar George meneruskan profesi ayahnya sebagai seorang pengacara dengan kuliah di bidang hukum. George lulus sekolah dasar pada tahun 1894 sebelum melanjutkan di Daniel Berzeny Gymnasium guna belajar bahasa Yunani klasik dan bahasa Latin selain bahasa Jerman modern maupun bahasa asli Hungaria. Minat George adalah biologi dan studi kepustakaan, namun menonjol dalam bidang geografi dan subjek-subjek lain. Matematika bukan bidang yang disukai George. Disilanyir bahwa cara mengajar pendidik yang salah membuat peserta didik tidak dapat berprestasi. Di Universitas Budapest, Polya belajar fisika di bawah Ed Vos dan matematika dibimbing oleh Fejer. Fejer pada saat itu adalah seorang matematikawan terkemuka Hungaria. Bersama Fejer, Polya membuat karya-karya kolaborasi di mana pengaruh Fejer sangat terasa pada karya-karya Polya. Tahun 1910 sampai dengan 1911, Polya kuliah di Universitas Vienna dengan uang yang diperoleh lewat mengajar anak-anak orang kaya sebagai dosen pribadi. Di sini, kembali Polya mendapatkan matematika dari tangan Wirtinger dan Mertens, meskipun menambah pengetahuan fisika dengan kuliah teori relativitas optik dan topik-topik lainnya. Tahun berikutnya, Polya kembali ke Budapest dan dianugerahi dengan gelar doktoral di bidang matematika, terutama dengan belajar sendiri teori probabilitas geometri. Tahun 1912 dan 1913 kembali menekuni matematika di Göttingen lewat perkumpulan matematikawan terkemuka di dunia seperti Hilbert, Will, Edmund Landau, Range, Horan, Hayek, dan Topliss. Polya bertemu dengan Siego di Budapest pada kisaran tahun 1913 ketika baru pulang menuntut ilmu di mancanegara. Siego pada saat itu masih mahasiswa di Budapest dan bersama dengan Polya mendiskusikan praduga karyanya tentang koefisien-koefisien Fourier. Siego tertarik untuk membuktikan praduga Polya yang dijadikan karya publikasi perdananya. Beberapa tahun kemudian, ketika Polya memutuskan untuk menulis buku tentang problem-problem dalam analisis, maka dia meminta bantuan Siego dan hampir selama 2 tahun mereka bekerja bersama. Hasilnya, buku karya Polya dan Siego tentang problem-problem dalam analisis sangat berbeda. Polya menjelaskan bahwa bukan problem yang menjadi subjek, tapi metode dalam solusi lebih menjadi penekanan. Mereka bersama-sama menemui penerbit pada tahun 1923 dan karya mereka diterbitkan dalam 2 jilid. Tahun 1920, Polya diangkat menjadi profesor luar biasa di ETH, disusul memperoleh beasiswa dari Rockefeller pada tahun 1924 yang memungkinkan dirinya belajar bersama Hardy di Inggris. Mulai tahun itu, Polya terkadang berada di Oxford atau Cambridge bekerja bersama Hardy dan Littlewood. Buku karya trio matematikawan ini terbit pada tahun 1934 dengan judul Inequalities. Sambil mengerjakan buku itu, Polya juga membuat 31 makalah pada kurun waktu 1926 sampai dengan 1928. Jangkauan topik, kedalaman, dan banyaknya publikasi yang dilakukannya membuatnya diangkat menjadi Ordinary Professor di ETH pada tahun 1928.
Polya layak disebut matematikawan paling berpengaruh pada abad 20. Riset mendasar yang dilakukan pada bidang analisis kompleks, fisika matematikal, teori probabilitas, geometri, dan kombinatorik banyak memberi sumbangsi bagi perkembangan matematika. Sebagai seorang pendidik yang piawai, minat mengajar dan antusiasme tinggi tidak pernah hilang sampai akhir hayatnya. Semasa di Zurich pun, karya-karya di bidang matematika sangat beragam dan produktif. Tahun 1918 mengarang makalah tentang deret, teori bilangan, sistem voting, dan kombinatorik. Tahun berikutnya menambah dengan topik seperti astronomi dan probabilitas. Meskipun pikiran sepenuhnya ditumpahkan untuk topik-topik di atas, namun Polya mampu membuat hasil mengesankan pada fungsi-fungsi integral. Tahun 1933, Polya kembali mendapat Rockefeller Fellowship dan kali ini dia pergi ke Princeton. Saat di Amerika, Polya diundang oleh Bill Spade untuk mengunjungi Stanford yang menarik minatnya. Kembali ke Zurich pada tahun 1940, namun situasi di Eropa menjelang Perang Dunia II memaksa Polya kembali ke Amerika. Bekerja di Universitas Brown dan Smith College selama 2 tahun sebelum menerima undangan dari Stanford yang diterimanya dengan senang hati. Sebelum meninggalkan Eropa, Polya sempat mengarang buku How to Solve It yang ditulis dalam bahasa Jerman. Setelah mencoba menawarkan ke berbagai penerbit, akhirnya dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris sebelum diterbitkan oleh Princeton. Buku ini ternyata menjadi buku bestseller yang terjual lebih dari 1 juta kopi dan kelak dialihbahasakan ke dalam 17 bahasa. Buku ini berisikan tentang metode-metode sistematis guna menemukan solusi atas problem-problem yang dihadapi dan memungkinkan seseorang menemukan pemecahannya sendiri karena memang sudah ada dan dapat dicari. Di dalam buku How to Solve It disebutkan ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan problem, yaitu yang pertama, memahami masalah-masalah apa yang dihadapi, bagaimana kondisi dan datanya, bagaimana memilah kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua, menyusun rencana, menemukan hubungan antar data dengan hal-hal yang belum diketahui. Yang ketiga, melaksanakan rencana, menjalankan rencana guna menemukan solusi, periksa setiap langkah dengan seksama untuk membuktikan bahwa cara itu benar. Yang keempat, melihat kembali, melakukan penilaian terhadap solusi yang didapat. Keempat tahapan ini lebih dikenal dengan C, memahami problem, plan, menyusun rencana, do, melaksanakan rencana, dan looking back atau melihat kembali. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari dalam menyelesaikan problem sehingga Polya layak disebut dengan Bapak Problem Solving. Materi yang kedua yaitu pemecahan masalah menurut Polya. Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagian besar kehidupan kita adalah berhadapan dengan masalah-masalah. Kita perlu mencari penyelesaiannya. Bila kita gagal dengan suatu cara untuk menyelesaikan masalah, kita harus mencoba menyelesaikannya dengan cara yang lain. Polya mengajukan 4 langkah atau fase penyelesaian masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan melakukan pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan. Fase memahami masalah. Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Selanjutnya, para siswa harus mampu menyusun rencana atau strategi penyelesaian masalah. Dalam fase ini sangat tergantung pada pengalaman siswa lebih kreatif dalam menyusun penyelesaian masalah. Langkah selanjutnya adalah siswa mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dianggap tepat. Dan langkah terakhir adalah pengecekan atas apa yang dilakukan, mulai dari fase pertama hingga fase ketiga. Dengan model seperti ini, maka kesalahan yang tidak
tidak perlu terjadi dapat dikoreksi kembali sehingga siswa dapat menemukan jawaban yang benar-benar sesuai dengan masalah yang diberikan. Gambaran umum dari kerangka kerja Polya antara lain yang pertama, pemahaman pada masalah. Langkah pertama adalah membaca soalnya dan meyakinkan diri bahwa Anda memahaminya secara benar. Tanyalah diri Anda dengan pertanyaan seperti apa yang tidak diketahui, kuantitas apa yang diberikan pada soal, kondisinya bagaimana, apakah ada kekecualian. Yang kedua yaitu membuat rencana pemahaman masalah. Kedua, carilah hubungan antar informasi yang diberikan dengan yang tidak diketahui yang memungkinkan Anda untuk menghitung variabel yang tidak diketahui. Akan sangat berguna untuk membuat pertanyaan, bagaimana saya akan menghubungkan hal yang diketahui untuk mencari hal yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Ketiga, menyelesaikan rencana Anda. Dalam melaksanakan rencana yang tertuang pada langkah kedua, kita harus memeriksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah sudah benar. Keempat, lihatlah kembali. Uji solusi yang telah didapat. Terdapat 3 komponen untuk menguji suatu solusi, yaitu pertama, kita cek hasilnya. Yang kedua, kita interpretasikan jawaban yang kita peroleh. Dan yang ketiga yaitu kita bertanya kepada diri kita sendiri apakah ada cara lain untuk mendapatkan penyelesaian yang sama. Materi yang ketiga yaitu penerapan teori Polya dalam pembelajaran matematika. Adapun contoh penerapan teori Polya dalam pembelajaran matematika yaitu seorang guru mengajukan masalah dengan meminta siswa untuk menjumlahkan 100 bilangan asli yang pertama. Jika siswa tersebut menjumlahkan angka 1, 2, 3 sampai dengan 100, maka akan menyita waktu yang cukup lama untuk menemukan jawabannya. Akan tetapi, dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah, maka waktu yang digunakan cukup cepat. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya berdasarkan contoh tersebut yaitu yang pertama, memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, memeriksa kembali. Untuk memahami masalah berdasarkan contoh tersebut, bilangan 1, 2, 3 sampai 100 akan dijumlahkan. Dengan demikian, masalah yang muncul adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 100. Yang kedua, merencanakan masalah. Berdasarkan masalah yang ditemukan, dapat menggunakan pola seperti 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan 98 ditambah 99 ditambah 100 sama dengan X, itu untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 digunakan 100 tambah 99 ditambah 98 ditambah sampai 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan X. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Jika kedua persamaan dijumlahkan, maka kita menemukan suatu pola yaitu terdapat 100 pasangan bilangan yang berjumlah 101. Sehingga pola yang didapat yaitu 101 ditambah 101 ditambah 101 sampai dengan ditambah 101 sama dengan 2X. Karena banyaknya bilangan asli adalah 100, maka 101 dikali dengan 100 sama dengan 2X. X sama dengan 10.100 per 2 sama dengan 5.050. Yang keempat yaitu memeriksa kembali. Metode yang digunakan dari penyelesaian masalah tersebut secara matematika sudah benar, sebab penjumlahan dapat dilakukan dalam urutan yang berbeda dan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jika masalah umum muncul, tentukanlah jumlah n bilangan asli yang pertama dengan n bilangan asli, maka cara seperti sebelumnya dapat digunakan. Sehingga pola yang digunakan yaitu 1 tambah 2 tambah sampai dengan tambah n dikurang 1 ditambah n sama dengan x untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2, n tambah n dikurang 1 ditambah sampai dengan ditambah 2 ditambah 1 sama dengan x. Pasangan bilangan yang masing-masing berjumlah sebanyak n ditambah 1 sebanyak n, maka dengan demikian jumlah keseluruhan didapat n ditambah 1 dikali dengan n sama dengan 2x. X sama dengan n per 2
dikali N ditambah 1. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.